Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu hadis di dalam kitab Miftahus Sudur yang ditulis oleh sahabat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Di afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Rasulullah SAW mengatakan, seafdal-afdal apa yang telah aku sampaikan, apa yang telah aku ucapkan, dan juga disampaikan oleh para nabi-nabi sebelum aku, la ilaha illallah. Kata Rasul SAW, kalimat yang paling afdal yang ku sampaikan dan disampaikan oleh nabi-nabi sebelum aku itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu disebutkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Sehingga kalau digabungkan ayat dan hadis ini, sering kita sebut ya ketika mengawali zikir, jadi afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Jadi sering kita sebut pada saat riungan, pada saat kita melaksanakan amaliyah yang lain, gitu ya, ketika berzikir sering kita dengar ya diawali dengan afdalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini ya. Kalimatnya singkat ya, afdalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu ketahuilah yaitu kalimat la ilaha illallah. Pertama kita pahami dulu bahwa kalimat zikir yang terafdal itu la ilaha illallah. Jadi kalimat zikir itu banyak. Baca Quran itu kalimat zikir, termasuk istighfar, tahmid, sholawat ya, itu semuanya adalah kalimat zikir ya. Nah, dari sekian banyak model kalimat zikir, maka yang terafdal kalimatnya la ilaha illallah. Itu satu. Jadi kalimat yang terafdal. Kenapa disebut kalimat yang terafdal? Kalau merujuk kepada hadis Nabi SAW, kata Rasul SAW, andaikan ditimbang bumi dan langit serta isinya di sebuah piring timbangan, lalu kalimat la ilaha illallah diletakkan di piring timbangan yang sebelah, jauh lebih berat la ilaha illallah. Masya Allah. Jadi bumi dan langit serta isinya, termasuk kita nongkrong di piring timbangan. Jadi bumi dan langit serta isinya diletakkan di sebuah piring timbangan, lalu kemudian di sebelahnya la ilaha illallah. Kata Rasul SAW, masih jauh lebih berat la ilaha illallah. Nah, di situ afdalnya, ya, pahalanya besar. Lalu yang kedua, kalimatnya gampang. Gampang mengucapkan, besar pahalanya. Nah, ini yang kita cari kan gitu. Kerjanya dikit, gajinya besar. Nah, ya. Kalau kerjanya berat, gajinya enggak ada, nah itu banyak. Nah, yang dicari ini gajinya gede, nah kerjanya dikit. Ada juga yang enggak kerja lagi tapi dapat gaji, pensiun. Orang pensiun kan nggak ada gajinya, nggak ada kerjanya, tapi dapat gaji. Alhamdulillah. Ya, maka bersyukurlah kepada Allah. Ya bapak-bapak yang sudah
masuk masa pensiun itu rahmat besar dari Allah. Belanja hidupnya dikasih, badannya disehatkan, umurnya masih ada. Ini luar biasa. Cuman kadang-kadang sudah pensiun lebih sibuk ketimbang sebelum pensiun. Nah ini sehingga nggak ada kesempatan ibadah lagi gitu. Ini kalau saya lebih bagus itu Pak, kalau sudah pensiun itu lah tekuni ibadah aja lah. Sekedar yang dimakan sudah ada gitu kan. Nah, cuman kadang-kadang kebutuhan nggak mencukupi dari hasil pensiunnya saja, paksa harus nambah kerja yang lain gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, yang penting nggak lupa ibadahnya. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kalau masalah kalimatnya itu adalah ya, la ilaha illallah. Sekarang kalau kita merujuk kepada hadis ini, afdhalul dzikir fa'lam. Ya. Kapan kita mendapatkan afdolnya? Kalau kalimat afdolnya sudah jelas, tapi kitanya mendapatkan afdol zikirnya itu kapan? Makanya ada kalimat fa'lam. Fa'lam itu kalau dalam istilah ilmu sharaf itu fi'il amar. Tapi walaupun dia bersifat fi'il amar, ini karena dari bawah ya, dari atas, ini penegasan. Katakanlah ketahuilah. Ya, ketahuilah. Ketahuilah itu apa? Perintah untuk kita belajar. Ya, untuk kita berilmu. Jadi kita mendapatkan afdolnya zikir itu kalau ada ilmunya. Itu kan. Kalau nggak ada ilmunya kita nggak mendapatkan afdolnya. Kalimatnya afdol, tapi karena kita nggak berilmu tentang itu, maka kita tidak mendapatkan afdolnya. Jadi untuk mendapatkan afdolnya itu bagaimana? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kamu dengan la ilaha illallah. Nah pertanyaan kemudian, apa ilmunya tentang la ilaha illallah ini supaya kita mendapatkan afdolnya? Nah, ini pertanyaannya. Jadi apa ilmunya? Kita kepingin dapat afdolnya itu, keagungannya, kemuliaannya, kelebihannya. Kan banyak betul itu hadis itu disebutkan di sini. Ya. Bahwa laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim wala fi nusurihim. Ya. Ahli la ilaha illallah itu tak ada ketakutan. Ya, tidak ada kekhawatiran di dalam kubur dan di padang mahsyar. Masya Allah. Di ahli la ilaha illallah. Kita ini kan belum ahlinya, masih belajar. Mudah-mudahan jadi ahlinya. Amin. Allahumma amin. Masih belajar ya. Jadi kata Rasulullah SAW, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim wala fi nusurihim. Ya. Jadi orang-orang yang ahli la ilaha itu tak ada ketakutan di dalam kubur dan juga tidak ada ketakutan di padang mahsyar. Nah, ini kalau ahli la ilaha illallah. Nah, jadi kita mendapatkan afdalnya itu kapan? Ketika kita berilmu tentang la ilaha illallah. Pertanyaan berikutnya, ilmunya apa? Apa ilmunya tentang la ilaha illallah ini supaya kita mendapatkan afdalnya? Kalau kita merujuk kepada dialog antara Jibril dengan Rasul SAW pada satu ketika, kan ada hadisnya ya, ketika Rasul SAW sedang duduk bersama para sahabat ya, antara maghrib dengan isya, lalu tiba-tiba sahabat nengok ke arah Rasul, terlihat ada seorang laki-laki sudah duduk di ya, lututnya bersandar dengan lutut Rasul, tangannya diletakkan di atas paha Rasul. Orangnya ini berjubah putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak ada terlihat tanda-tanda kalau orang ini musafir, bersih. Kalau musafir kan kumal kan, ini enggak.
jubahnya putih bersih, rambutnya rapi hitam. Nah, dia duduk di depan Rasul, lututnya disandarkan ke lutut Rasul, tangannya ditaruh di atas paha Rasul. Lalu laki-laki ini bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya Muhammad, coba ceritakan kepada saya Islam itu apa? Lalu Rasul menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Yang namanya Islam itu kamu syahadat tak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Kau dirikan salat, kau bayarkan zakat, kau puasakan bulan Ramadan, kau tunaikan haji jika kau mampu. Shadaqta ya Muhammad, kau benar hai Muhammad. Kata laki-laki ini. Jadi kata Sayyidina Umar, kami kaget semua. Dia yang nanya kok dia yang membenarkan, emangnya lo siapa? Itulah kira-kira bahasanya gitu. Lalu akhbirni anil iman. Sekarang ceritakan pula kepada saya iman itu apa? Nah, dijawab oleh Rasul, al-iman an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri fa min Allah. Yang namanya iman itu ya, kau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir baik buruk itu dari Allah. Mal ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu apa? Lalu kemudian dijawab oleh Rasul, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah kau lihat dia. Kalaupun kau tak mampu seperti itu, paling tidak kau yakini kau dilihatnya. Nah, tiga inilah Islam, iman, dan ihsan. Nah, coba kita kupas ini. Islam itu mulai dari mengucap 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, lalu bayar zakat, puasa bulan Ramadan, tunaikan haji. 5. Nah, 5 macam ini diucapkan, diperbuat. Yang diucapkan didengar telinga, yang diperbuat dilihat mata. Orang mengucap 2 kalimat syahadat, ada suara terdengar sama telinga. Mendirikan salat, orang mendirikan salat berdiri rukuk intirahat terlihat, itu perbuatan. Bayar zakat, ada barangnya bisa dipegang lalu diserahkan sama orang, terlihat. Puasa bulan Ramadan, tak boleh makan, tak boleh minum, ada makanan, ada haji. Haji, nunaikan ibadah haji. Tawaf kita, sa'i kita, wukuf kita, ada tempatnya. Tawaf ada di Ka'bah, Ka'bahnya ada, itu ya, terlihat. Ya, dan kita melaksanakan la tawaf. Sa'i ada tempatnya, Safa Marwah, itu ya. Wukuf ada padang Arafahnya, jadi terlihat. Jadi rukun Islam ini bisa diperbuat, bisa diucapkan. Nah, yang diperbuat terlihat mata, yang diucapkan terdengar telinga. Nah, kalau kita tarik dalam bidang ilmu, ini yang disebut dengan ilmu syariat atau ilmu fikih. Maka ruang lingkup ilmu fikih itu semua ucapan dan perbuatan. Nah, jadi maka sering saya katakan, dimanapun kita belajar, kepada siapapun kita belajar, berapapun lamanya kita belajar, kalau yang kita pelajari itu menyangkut perbuatan dan ucapan, itu syariat melulu itu. Nah, jadi jangan kita merasa sudah cukup hanya di sini saja, masih banyak yang perlu kita kaji. Ya, kita sudah bertahun-tahun ngaji, gitu ya. Ya, siang malam kita ngaji, tapi yang kita kaji semuanya berkisar ucapan dan perbuatan.
Itu syariat melulu itu. Misalnya hari ini kita belajar cara sholat, besok belajar cara baca Al-Quran, besok lagi penyelenggaraan jenazah, besok lagi tentang puasa, besok lagi tentang tarikhul Islam. Itu syariat melulu itu. Walaupun sudah puluhan tahun, tapi kalau ngajinya yang dikaji seperti itu, ngaji syariat. Nah, kalau ibarat buah, ya dah, yang terlihat buah itu kan kulitnya dulu. Ini ada buah nih, yang buah mangga. Kita nggak lihat isinya, kita nggak bisa merasakan rasanya. Yang terlihat kulitnya dulu, yang di luar. Maka orang bilang ilmu syariat itu ilmu kulit. Nah, karena yang terlihat dulu itu, yang terlihat, ya dah. Nah, ini jadi tarik dalam bidang ilmu itu ilmu syariat. Siapa pelakunya? Nah, karena yang sifatnya zahir, maka tubuh yang zahir inilah pelakunya. Tubuh kasar kita ini, ya. Dia kelihatan berdiri, dia kelihatan duduk, dia kelihatan berjalan, dia bisa bersuara, mengucapkan kata-kata. Ini kan zahirnya. Maka dapat dikatakan syariat itu jalan bagi tubuh. Nah, biar tubuh ini selamat. Ya, mana yang halal ambil, mana yang haram tinggalkan, mana yang perintah laksanakan, mana yang dilarang kita tinggalkan, gitu ya. Mana yang yang sah, yang batalnya, yang mana itu urusan-urusan syariat semua itu. Nah, jadi jangan sampai kita merasa sudah lama kita ngaji, merasa sudah cukup, kayaknya sudah surga bulat-bulat kayaknya. Nggak taunya baru kulit. Nah, baru kulit. Nah, ini yang kita wanti-wanti jangan sampai seperti sapi menarik gilingan padi. Kalau bahasa kami di kampung, jawi nara iso. Ya, sapi menarik gilingan padi. Dari pagi sampai sore jalan terus itu. Tapi muter-muter di situlah. Perasaan kita sudah jauh berjalan, nggak taunya di situ-situlah itu ya. Masya Allah itu ya. Nah, ini pertama ilmu syariat. Yang kedua iman, ya. Mal iman dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iman itu percaya sama Allah, ya. Malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir. 6 rukun iman. Nah, ini nggak bisa diucapkan dan tidak bisa dilihat. Apakah bapak ibu ini punya iman atau enggak? Enggak ada yang bisa tahu. Kayak apa sih bentuknya iman itu? Enggak kelihatan. Paling-paling yang terlihat itu gejala yang ditimbulkan oleh iman. Itu gejalanya, itu yang dilihat. Si bapak itu rajin betul salat duhanya itu ya. Tiap pagi salat duha. Nah, ya, dia itu kuat benar imannya itu. Dari mana kamu tahu kok dia kuat imannya? Tiap pagi salat duha. Cuman itu yang kita lihat. Isi hatinya enggak tahu kita. Selidik punya selidik, pantasan rajin salat duha, kredit macet tuh Pak. Nah ini jadi yang namanya iman itu keyakinan, nggak bisa dilihat. Ditarik dalam bidang ilmu, ini yang disebut ilmu hakikat atau ilmu akidah. Nah, jadi ilmu akidah atau ilmu hakikat, dua ya. Jadi syariat, satu ilmu hakikat. Yang ketiga ihsan. Ihsan ini kalau menyimak dari hadis tadi, anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu sembah Allah seolah kau lihat. Ini enggak bisa ini seolah kalau enggak kenal dulu ini kan. Nah, ini ibadahnya orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah. Ya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu belum mampu seperti itu, paling tidak kau merasa dilihat. Nah, dilihat Allah. Maka dua pola ibadah itu. Ada pola ibadahnya arif billah, ada pola ibadahnya abidillah. Kalau pola ibadahnya arif billah, seolah melihat Allah. Tapi kalau pola ibadahnya abidillah, dia rajin beribadah tapi enggak mengenal Allah.
Yang dia kenal cuma nama. Siapa Tuhanmu? Allah. Nama. Siapa yang punya nama? Yang enggak tahu. Tapi rajin sholatnya di awal waktu terus, enggak pernah tinggal. Puasa Senin Kamis enggak pernah putus, gitu ya. Sedekahnya banyak, haji sudah berulang-ulang, umroh tiap tahun. Umpama bagus. Tapi dia tidak mengenal Allah, yang dia kenal cuma nama. Jadi kalau kita mengenal ibadah-ibadah seperti itu, namanya mengenal hukum-hukum Allah. Belum mengenal Allahnya, baru mengenal hukum-hukum Allah. Ini wajib, ini sunat, ini haram, ini makruh, ini perintah, ini larangan. Itu hukum. Walaupun rajin betul kita sholatnya, tahajudnya rajin, duhanya rajin, itu bagus. Tapi itu mengenal hukum, belum mengenal Allahnya. Nah, yang kita cari itu bagaimana mengenal Allahnya itu loh. Kalau mengenal hukumnya itu namanya abid. Dia rajin melaksanakan ibadah. Makanya saya katakan tadi, pola ibadah itu dua. Pertama, pola ibadahnya arif billah. Yang kedua, pola ibadahnya abidillah. Ya, biasanya, ini biasanya kalau orang arif billah itu billah, ya, ibadahnya. Tapi kalau orang abid lillah. Nah, jadi billah dengan lillah. Misalnya, mana yang dekat, beriman kepada Allah atau beriman dengan Allah? Nah, menurut bapak-bapak, kita beriman kepada Allah atau beriman dengan Allah? Kira-kira mana yang lebih dekat? Dengan Allah. Kenapa? Ya nggak bisa beriman kalau nggak dengan Allah. Kalau kepada Allah, nah masih jauh itu. Ya, kita beriman kepada Allah. Ada yang mengimani, ada yang diimani. Kalau beriman dengan Allah, nggak bisa beriman kalau nggak dengan Allah. Nah, ini kan, ini yang kedua. Jadi ditarik dalam bidang ilmu, ini yang disebut ilmu tasawuf. Jadi al-ihsan itu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini ada dua model, ya. Pertama disebut tasawuf amali, itu namanya ilmu tarekat. Yang kedua disebut tasawuf nazari, namanya ilmu ma'rifat. Makanya ilmu dalam Islam itu 4 bidang: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Kenapa didahulukan tarekat? Karena tarekat ini banyak melakukan amaliyah syariat. Maka syariat tarekat. Hakikat ma'rifat ini urusan ke dalam. Maka kalau digabung, ya syariat dengan tarekat itu menjadi ilmu syariat, ya. Kemudian hakikat dan ma'rifat menjadi ilmu hakikat. Maka disebut ilmu syariat dan ilmu hakikat. Tapi bidangnya 4 ini, ya. Nah, karena bidangnya 4 ini, maka berilmu tentang la ilaha illallah mesti berilmu dengan 4 macam ini. Berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu tarekat. Berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu hakikat. Berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu ma'rifat. Makanya fa'lam. Ya, jadi enggak serta-merta hafal kalimat la ilaha illallah langsung dapat afdalnya, belum tentu, Pak. Ya, orang yang mandi-mandikan keris itu setiap malam Jumat Kliwon juga la ilaha illallah dibaca. Ya. Apakah sudah tauhid atau belum? Wallahu a'lam, tergantung hatinya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah barulah kita mendapatkan afdalnya. Afdalul dzikir fa'lam. Zikir yang paling afdal itu berilmu tentang la ilaha illallah. Nah, sekarang kita lihat, ya, berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Nah, apa yang harus kita pelajari, kita pahami? Berilmu tentang syariat kan yang diucapkan, ya, yang keluar dari mulut kita, artinya makhratnya sesuai dengan makhrat huruf.
dalam tajwidnya, gitu ya. Panjang pendeknya juga begitu. La ilaha illallah. Makanya zikir yang sering saya katakan, ketika kita melaksanakan zikir dengan kalimat la ilaha illallah harus dijaga. Jangan sampai berubah. Ya, baik berubah karena bertambah hurufnya, atau berubah karena berkurang hurufnya, atau berubah karena bertukar baris. Nah, ini dijaga. Jangan sampai berubah karena bertambah huruf. Harusnya la ilaha illallah, ini ditambah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sudah ada hamzahnya. Nah, tidak boleh ha ada. Mesti lansam saja itu, la ilaha illallah. Jadi jangan ha. Satu. Yang kedua, jangan pula kita berzikir berubah karena hilang hurufnya. Ini yang kadang-kadang enggak tartil itu karena ada kawan yang membuang hurufnya. Ada huruf yang dibuang. La ilah, la ilah, la ilah. Hanya mana? Kawan lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, dia yang belakang la ilah, la ilah. La lah. Zikirnya la illah. Kayak anak kecil baru belajar ngomong. La illah. Nah, ini yang berulang-ulang pengarsa Abah itu mengeluarkan maklumat. Zikir yang tartil. Jangan saling mendahului. Jangan dengan nafsu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kenapa kita harus tartil gitu ya? Pertama, karena memang kalimatnya terdiri dari 4 suku kata. La ilaha illallah. 4 suku kata. Itu satu. Yang kedua, ada kaitannya dengan diri kita sendiri. Ya, nah, kalau kita kaji masuk kepada ilmu tentang hakikat, tapi nanti ya. Ini dulu kita selesaikan. Jadi mengamalkan, memahami, ya. Jadi berilmu kita tentang ilmu syariat itu tahu cara mengucapkan, ya. Jadi oleh karena itu kunci-kuncinya di mana? Hanya Pak. Kalau hanya hilang, udah nggak terkontrol itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, udah. Tapi kalau ada hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada hanya. Kalau dia cepat hanya sedikit. Kalau dia lambat hanya agak panjang dikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau hanya yang agak panjang itu nggak bisa cepat, enggak. Nah, di kawan ini kadang-kadang beda Pak. Yang imamnya masih gigi 1, yang di belakang gigi 4. Trouble jadinya, ya. Jadi makanya mengikuti imam, ya. La ilaha illallah. Itu satu. Yang kedua, ketika kita berzikir dengan kalimah la ilaha illallah harus berilmu dengan ilmu tarekat. Kalau tadi kan ilmunya ilmu syariat, mana yang panjang, mana yang pendeknya, ya, mana hanya itu ya. Nah, itu harus ilmu syariat. Nah, yang kedua berilmu dengan ilmu tarekat. Bagaimana berilmu dengan ilmu tarekat? Berzikir kalimat la ilaha illallah dengan menggunakan ilmu tarekat. Apa itu ilmu tarekat? Gitu ya. Ilmu yang menggunakan metoda. Jadi berzikir la ilaha illallah itu dengan cara, dengan metoda. Nah, kan kita sudah diajarkan dari bawah pusat, 2 jari di bawah pusat, ya. Seolah-olah kita menarik lamnya. Kan lam alif kan begini, nah. Nah, kita tarik, kita buka. Nah, kita taruh di sini. Nah, kayak pedang begitu. Nah, lalu kemudian kita tarik la, melingkar tengah-tengah dada. La, melintasi antara 2 kening masuk ke ubun-ubun. Nah, ini sudah 2 latifah yang terbersihkan ini.
Karena tujuan zikir itu apa? Membersihkan. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa orang yang berzikir la ilaha illallah khalis mukhlis. Jadi enggak sembarang mengucap kalimah. Jadi mengucap kalimah khalis mukhlis. Apa itu khalis? Membersihkan. Apa yang dibersihkan? Hati. Hati kita. Itu yang dibersihkan. Nah, yang dibersihkan itu sentralnya di hati. Tapi kan ada anggota tubuh. Kalau zahir anggota tubuh kita ada 8. Kalau batin anggota tubuh kita ada 7. Yang dalam ilmu tarekat disebut dengan lataifatus sab'ah. Latifah 7. Latifah qalbi, ya dah. Latifah ruhi, latifah sirri, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafsun natiqah, dan latifah kullu jasad. Itu latifah 7. Letak-letaknya seperti itu. Jadi kalau kita zikir la ilallah, la, 2 latifah sudah terlewatkan, terbersihkan. Afa, natiqah. Masuk kalimat ilaha, 2 latifah lagi, latifah khafi dan latifah ruh. Ilaha. Masuk illallah, ke 2 latifah lagi, latifah siri dan latifah qalbi. Dengan memahami makna yang terkandung dalam kalimat itu, mengisi latifah yang ke-7 kullu jasad. Ini namanya khalis, membersihkan, gitu ya. Jadi enggak asal mengucap kalimah la ilaha illallah, gitu ya. Ya, itu yang pertama ya. Jadi membersihkan. Mukhlis apa? Dibersihkan. Apa maksudnya? Kita mengamalkan zikir itu menerima talqin dari ahli zikir, ahli talqin. Kenapa? Karena pada saat talqin itu ibaratnya dibersihkan. Ini mengambil isyarat ketika Nabi SAW akan melaksanakan Isra Mi'raj, itu kan dibelah dadanya dulu, dibersihkan. Nah, makanya pernah dulu ada ikhwan kita, Buya katanya, saya ini maaf kata beliau, enggak usah sebutkan orangnya. Kata, waktu talqin ada yang saya lihat katanya ada kawan yang berlumuran darah katanya, darah semua. Nah, ya memang dibersihkan. Ya, lagi dibersihkan hatinya tadi, gitu ya. Nah, ini namanya mukhlis. Jadi kita mengamalkan la ilaha illallah itu khalis, mukhlis. Dia membersihkan anggota tubuh batin dan kita mengamalkan setelah menerima talqin zikir. Jadi bukan mengamalkan dengar-dengar ceramah. Kata si ustadz, siapa yang banyak-banyak nyebut la ilaha illallah itu dapat pahala, masuk surga, ya. Umpamanya begitu, pahalanya tetap dapat, tapi untuk meningkatkan martabat kita di hadapan Allah nggak bisa. Nah, mesti dengan cara, metode menerima talqin zikir. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Bukankah kalimah thayyibah itu bagaikan pohon yang rindang, pohon besar yang akarnya menancap ke dasar bumi, dahannya menjulang sampai ke langit. Nah, kalau akarnya menancap ke dasar bumi artinya ditanam, Pak. Ibarat kita nanam jagung, kalau jagung itu ditanam, akarnya menancap. Tapi kalau disebar, akarnya menjalar, enggak kuat. Nah, makanya mengamalkan zikir la ilaha illallah dengan melalui talqin zikir, tapi diamalkan. Dia merasa, ya, jadi mendapatkan rasa. Bukan hanya dengar-dengar ceramah. Kan banyak sekarang ini pokoknya di mana ada ceramah itu dia ikut, tapi nggak pernah ngamalkan. Ujung-ujungnya apa? Hanya jadi perdebatan. Karena singgahnya di sini, nggak masuk ke hati. Ada. Dengar ceramah sana, dengar ceramah sini, bagus. Tapi itu baru pemahaman. Ujung-ujungnya perdebatan. Oh, kalau pemahaman saya begini, kalau pemahaman saya begini. Akhirnya jadi perdebatan.
Nah, ujung-ujung nggak merasakan. Beda Pak, orang yang mendapat talqin dan dia mengamalkan. Saya ingat dulu ada ikhwan kita Pak, mantan preman pasar bawah itu. Ya, dia itu rupanya ngobrol-ngobrol sama salah seorang ikhwan kita. Ya, rupanya dia kepingin tobat. Ya, selama ini minuman mabuk-mabuk, kerjanya itu ngebohongin orang. Nah, sekarang dia mau tobat. Kalau saya mau tobat, gimana caranya? Ya belajar zikir. Di mana? Ke Suryalaya. Ya udah, kita berangkat. Kapan katanya? Berangkatlah, diantarkan sama kawan kita. Berangkat ke Suryalaya. Ditalkin zikir sama pengarang sahabat. Dah talkin zikir, karena dia yakin bukan hanya dengar-dengar, diamalkan betul sama dia. Ya, beberapa bulan kemudian dia sholatlah di Masjid Taqwa itu. Ya, orang sudah pada pulang, dia sendirian duduk. La ilallah, zikir. Rupanya ada kawan seperjuangan masa jahiliyah. Waktu masih jahiliyah itu sama-sama, gitu ya. Nah sekarang kawan ini kan sudah mulai tobat, yang satu ini sudah mengamalkan zikir. Nah yang satu ini masih di alam jahiliyah. Nah, akhirnya apa? Ditunggunya kawan itu tadi sampai selesai. Selesai kawan berzikir, itu ya, dituan, apa yang kau amalkan? Geleng begini. Kata dia, enggak, saya akan ngamalkan zikir katanya. Zikir apa? Zikir tarekat. Tarekat apa? Qadiriyah, Naqsabandiyah. Loh, kalau banyak zikir itu gila loh katanya. Nanti gila nanti. Tahu nggak tarekat itu? Dalilnya apa? Hadisnya apa? Dicecar terus lah orang. Saya kan belajar, saya kan nggak ngerti kata dia itu kan. Ya kata guru ini amalkan, ya saya amalkan kata dia itu ya. Nah masalah hadisnya saya nggak tahu kata dia itu kan. Pokoknya kata guru diamalkan, ya sudah saya amalkan aja. Oh jangan katanya, jangan ikut-ikutan kalau nggak tahu dasar hukumnya. Mulai ngoceh terus apa dasarnya, apa hadisnya. Rupanya panas juga ngedengarnya itu. Ujungnya nggak ketahan lagi, mulai digenggamnya tangannya. Dar katanya, ditinjunya di sini dagunya sampai berdarah. Ini dalilnya katanya. Ini dalilnya katanya. Kalau belum juga hafal dalil ini, kita keluar katanya. Nanti saya tambah dalilnya. Ini artinya apa? Karena dia sudah merasakan Pak. Ya, disuruh berhenti nggak akan mau. Maka sering saya katakan, jangan hanya dengar ceramah, amalkan supaya merasakan gitu. Jangan hanya otak kita yang berpikir begini, begana, begitu, bukan. Rasakan. Jadi kalau kita sudah mengamalkan zikir dengan rasa, walaupun kita nggak hafal hadisnya, nggak hafal ayatnya, tapi kita merasakan. Dia suruh berhenti, nggak bakal mau nggak? Berhenti Pak zikirnya, nanti gila kamu? Nggak katanya. Banyak orang gila nggak belajar zikir, nggak? Ada Pak gila di pasar itu, nggak pernah belajar zikir nggak? Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, berilmu dengan tarekat. Nah, jadi kita membersihkan kalimah itu, membersihkan hati kita, dan kita mengamalkan melalui talqin zikir. Makanya ketika kita berzikir itu saya katakan menggunakan dua bahasa, ya, bahasa verbal dengan bahasa tubuh. Ya, bahasa verbalnya kalimat la ilaha illallah itu dibaca, diucapkan. Bahasa tubuhnya ya angguk-anggaknya itu la ilaha illallah, cuman bahasa tubuh gitu. Makanya kalau tubuh kita nggak bergerak, cuman ngomong saja, itu cepat capek Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi diam. Lama-lama capek juga mulut ini ngomong, ujung-ujungnya diam. Kenapa? Enggak bergerak. Maka zikir jahar itu 3 perangkat Pak. Tiga macam menjadi satu perangkat. Pertama ucapan, yang kedua tubuh, yang ketiga hati. Nah, ucapannya la ilaha illallah, itu ucapan. Tubuh gerak, itu gerakan. Jadi makanya kita berzikir itu tubuhnya bergerak, ya dah.
Banyak yang saya lihat itu entah malas, entah capek begitu kan. Diam, la ilaha illallah, la ilaha. Awal mulanya kayaknya keras betul itu. La ilaha illallah, rupanya diam-diam. Apalagi kalau subuh, Pak. Nah, kelihatan betul gitu subuh. Kenapa? Karena ininya enggak hidup. Jasadnya enggak zikir. Cuman omongan saja zikir, jasadnya enggak. Coba kalau jasadnya zikir, enggak apa. Kadang-kadang mau berhenti aja susah mencari celah untuk berhenti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bergerak. Jadi bukan geleng-geleng, bukan. Jangan asal geleng. Ini memakomkan zikir. Ya, jadi pertama bahasa verbal, yang kedua bahasa tubuh, yang ketiga hati. Nah, maka ketika kita zikir itu jahat disertai dengan hati, maka sering kita lihat tangan ini bergerak. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kenapa? Ngelatih hati, karena telunjuk ini salurannya kepada hati. Maka disebut maka telunjuk. Maka kita kalau makan tasbih kan ini nah. Kenapa? Telunjuk ini salurnya ke jantung. Begitu dia bergerak, ini juga ikut. Maka kita menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam apa? Allahu Allah, Allahu Allah. Kata di dalam. Jadi jangan mati di dalam, gitu ya. Ini kalau mati di dalam goncang-goncang aja tapi dalamnya mati, enggak jalan, Pak. Nah, itu cepat lesu juga dia. Kayak jamnya. Kan ada jam lama itu, Pak. Nah, kadang-kadang gelintangnya itu masih ada jalan aja, lenggang-lenggok kiri kanannya, tapi mesin di dalamnya berhenti. Nah, jarumnya itu enggak jalan, Pak. Karena di dalamnya berhenti. Kan kadang-kadang ada baterainya untuk menghidupkan yang gelintangnya di luar, ada menghidupkan mesin itu ya. Jadi kalau batu yang di dalam tuh mati, nah hanya di luar aja yang lenggang-lenggok gitu. Tapi mesin di dalam berhenti. Nah, jarumnya nanti enggak muter enggak. Nah, begitu juga kita zikir gitu ya. Mulut kita ngomong la ilaha illallah, tapi badan kita diam. Nah, cepat letih, cepat ngantuk gitu ya. Tapi kalau badannya bergerak, itu insya Allah kan tidak cepat ngantuk, itu enggak cepat letih. Apalagi kalau hidup di dalam. Makanya kita zikir itu kalau kita melatihnya la ilaha illallah. Kan sering kita lihat ada kawan itu pakai tangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena untuk melatih yang di dalam, Pak. Tapi kalau sudah terbiasa, udah nggak usah lagi begini-begini. Jangan sampai nanti sedang sholat gini lah. Kenapa kok tangannya begini kalau sholat? Itu lagi zikir di dalam. Nggak usah. Ini karena kita ngelatih aja gitu kan. Nah, kalau sudah terbiasa, udah biasa aja, nggak usah begini-begini lagi. Tapi kalau ada kawan yang begini tangannya itu ya udah biarin aja, jangan pula disalahkan gitu ya. Kenapa? Karena dia lagi melatih ke dalam. Nah, makanya tasbih itu begini. Telunjuk yang berjalan, kenapa? Telunjuk ini arahnya kepada jantung, zikir. Jangan pakai tangan jari tengah. Kalau pakai jari tengah bukan zikir, zakar. Bukan zikir yang bergerak, zakar yang bergerak. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi berilmu dengan ilmu tarekat, baru kita dapat afdolnya begitu. Ya, jadi ketika zikir jahar itu 3 macam itu jadi satu perangkat. Jadi mulut kita, tubuh kita dan hati. Masuk kepada ilmu yang ketiga, ilmu hakikat. Nah, kalau sudah masuk ilmu hakikat, itu isi la ilaha illallah. Mana isinya? Kalau tadi caranya, sekarang ilmu hakikat itu isinya la ilaha illallah, bahasa Arab. Tidak ada Tuhan selain Allah, itu mah bahasa Indonesia, alih bahasa. Orang Arab ngomongnya la ilaha illallah. Dibahasakan ke bahasa Indonesia, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bahasa, isinya mana? Nah, kita bongkar itu.
Makanya ngaji ilmu hakikat itu dibongkar. La ilaha illallah, ada 4 suku kata. Ada. Tambah lagi ketika sudah selesai tutup Muhammad Rasulullah, 3 suku kata. Di la ilaha illallah itu 4 suku kata, Muhammad Rasulullah 3 suku kata. 4 tambah 3 7. Jadi 2 kalimat ini namanya 2 kalimat syahadat. 2 kalimat terdiri dari 7 suku kata. Terdiri dari 24 huruf. La ilaha illallah 12 hurufnya, Muhammad Rasulullah 12 hurufnya. Jumlahnya 24. Apa itu maksudnya? 24 itu menunjukkan jam sehari semalam. Nah, kalau begitu setiap sehari semalam enggak boleh lepas dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Enggak boleh lepas, Pak. Ada setiap dalam sehari semalam. Nah, sehari semalam ini 24 jam. Umur kita walaupun sudah 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, hanyalah pergantian siang dan malam. Siang malam, siang malam. Enggak rasa udah 50 tahun rupanya tuh. Kayaknya baru kemarin kayaknya. Tapi begitu kita ngaca, rupanya udah putih semua. Masya Allah. Padahal sebenarnya hanya pergantian siang malam, sudah 40 tahun, 50 tahun. Oh, kalau begitu apa? Seumur hidup tidak boleh lepas dari 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seumur hidup. Jadi bukan hanya ketika di masjid saja, bukan. Seumur hidup. Ya. Nah, itu mencari isi, membongkar kalimat ini. Lalu kita lihat lagi suku katanya. La ilaha illallah 4 suku kata. Muhammad Rasulullah 3 suku kata. Jadi 7. Apa maksudnya? Bisa dipahami 7 hari. 7 hari itu dalam artian 1 minggu. Berarti setiap hari itu harus dalam kalimat la ilaha illallah. Bisa juga dipahami 7 ini alam 7, Pak. Alam 7 itu apa? Alam 7 itu tajalli zat kepada sifat. Nah, ini bagi bapak-bapak yang sudah selesai ngaji, sudah pahamlah itu. Ada. Tapi kalau yang belum ngaji nanti ya nguping aja nanti. Nah. Alam 7 itu pertama alam ahdah. Ya. Yang kedua alam wahdah. Yang ketiga alam wahdiyah. Yang keempat alam ruh. Yang kelima alam misal. Yang keenam alam ajsam. Yang ketujuh alam insan. Nah, inilah namanya alam 7, gitu ya. Tajalli zat kepada sifat. Nah, maka di tasawuf 1 ini ya dikaji, kira-kira pertemuan yang ketiga saya sampaikan itu. Karena itu pokok. Ya, memahami tasawuf tanpa kita memahami alam 7 ini akan sulit kita untuk masuk ke dalam. Maka di awal-awal tasawuf 1 kita pelajari itu. Mana alam ahdah, alam kosong, lingkaran kosong. Gitu ya. Lingkaran kosong, ana kanzan makhfiyah. Ya, fa uhibbu an a'rifa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini kata Allah perbendaharaan yang tersembunyi. Saya senang untuk dikenali. Lalu saya ciptakanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Maka timbullah yang namanya nur zat. Kemudian timbul lagi Nur Muhammad. Timbul lagi yang disebutkan Ruh Muhammad. Nah, dari Ruh Muhammad muncullah kita ya mempertanggungjawabkan amanah itu kepada Allah nanti di akhirat. Maka kita diturunkanlah ke bumi ini melalui alam misal. Alam misal itu apa? Kandungan bapa. Masuk ke alam ajsam, kandungan ibu. Nah, di situ maka disebut alam ajsam karena sudah ada jisim, sudah ada tubuh. Gitu ya. 9 bulan lebih kurang turun kita ke bumi menjadi alam insan. Nah, maka saya bilang tadi tajalli zat kepada sifat. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya fi sittati ayyam. Ya. Allah menciptakan langit dan isinya ini, bumi dan langit serta isinya
fi sittati ayam, pada 6 masa, 6 hari. 6 hari itu bukan hari seperti yang kita hitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, enggak. 6 periode, ya, periodisasi. Mana 6 periode itu? Kita lihat dari alam ahdah kepada alam wahdah itu 1 periode. Alam wahdah sampai ke alam wahdiyah 2. Wahdiyah kepada alam ruh 3. Alam ruh kepada alam misal 4. Alam misal ke alam ajsam 5. Alam ajsam ke alam insan 6. Makanya 6 hari itu, 6 periode. Nah, ini kita kupas, kita kaji untuk mendapatkan isi la ilaha illallah itu. Barulah terasa kita berzikir dengan la ilaha illallah. Nah, kalau kita sudah tahu, kita paham itu, disuruh berhenti nggak akan mau, nggak. Makanya ada seorang ulama mengatakan, pokoknya kalau saya, orang nggak mau ngamalkan silakan saja, tapi kalau saya nggak bakal berhenti lagi dari ngamalkan ini. Karena dia sudah tahu. Itu yang pertama. Jadi membongkar isi. Nah, lalu kita telusuri lagi. La ilaha illallah itu 4 suku kata. Ternyata 4 suku kata itu menghimpun sifat Allah yang 20 sifat. Kan begitu? 20 sifat. La menghimpun sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ada 1 sifat, yaitu wujud. Yang kedua, ilaha menghimpun sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyam ta'ala binafsi, dan wahdaniyat. 5 sifat. Di mana terhimpunnya? Dalam kalimat ilaha. Ilah menghimpun sifat ma'ani, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat. Lafaz jalalah Allah menghimpun sifat maknawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, dan mutakallimun. Sifat nafsiyah itu wujud, artinya ada. Ketika kita salurkan ke diri kita, mana buktinya kita ada? Ada pada tubuh. Maka disebut tubuh pada kita, gitu kan gitu. Nah, ketika kita masuk ke sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyam ta'ala binafsi, wahdaniyah. Ini nggak bisa dilihat, tapi diyakini oleh hati bahwa Allah itu terdahulu daripada makhluk ini. Allah itu kekal, nggak mungkin dia lenyap. Itu keyakinan hati. Maka ilaha menunjukkan hati kepada kita. Lalu masuk lagi kepada kalimat illa, menghimpun sifat ma'ani, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 6 sifat tergantung kepada 1 sifat, yaitu hayat. Ada hayat, maka timbul kodrat, timbul iradat, timbul sama, timbul basar, timbul kalam. Di mana tergantungnya? Di hayat. Hayat pada kita nyawa namanya. Ada. Lalu lafaz jalalah Allah menghimpun sifat manawiyah. Sifat maniyah itu ada wujud pada zihni tapi tidak pada kharid. Artinya ada pada pikiran tapi tak nampak dalam permukaan. Apa itu? Tersembunyi. Tersembunyi pada kita, rahasia namanya. Maka tersebutlah tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. La ilaha illa Allah. Jadi kita berzikir la ilaha illallah itu membaca diri kita sendiri. Maka saya katakan tadi, kalau paham gak bakal ditinggalkan. Tapi kenapa ke orang karena usil? La ilaha illallah, Allah tu gak tuli, ngapa pakai-pakaiin katanya. Nah, ini kan memang Allah tu gak tuli, tapi kalau kita menisbahkan Allah itu tuli, syirik, Pak. Kenapa? Tuli itu sifat makhluk. Sifat Allah sama. Kalau Allah tidak mengenal tuli, nah kita yang tuli. Makanya kita keras-keraskan zikirnya la ilaha illallah itu kena saking tulinya kita itulah. Udah dipikir-pikirkan la ilaha illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah, la maksud illallah. Masih nuju-nuju yang lain pula kita. Zikir kita biar laris dagangnya, zikir kita biar dapat jabatan. Nah, itu nuju yang lain. Maka kita pikir, maka ini tuli nih. La ilaha illallah, la mahbub illallah, tak ada dicinta kecuali Allah. Masih juga pertautkan hati kita cinta sama yang lain, kata ya. Nah, makanya dipikir-pikirnya yang tuli ini, yang tuli ini,
Ya, diri kita ini lama kita pekik-pekikkan itu biar tahu dia. Dari ucapan kita sampai ke tubuh kita itu paham dengan la ilaha illallah. Itu berilmu dengan ilmu hakikat itu. Naik kepada yang keempat, berilmu tentang ilmu ma'rifat. Kalau ma'rifat itu nggak bisa dipelajari, Pak. Yang bisa dipelajari itu adalah jalan untuk ma'rifat. Misalnya begini, Pak, siapa nama? Pak Dede. Nah, Pak Dede, begitu saya baru pertama ketemu, siapa nama Pak? Pak Dede. Oh, hafal saya, namanya Pak Dede. Lalu saya pelajari face wajahnya, kemudian tubuhnya, Bapak ini kok ganteng amat. Nah, itu yang saya pelajari. Setelah kita paham, setelah saya paham, ngertilah saya. Begitu besok ketemu, Pak Dede ya? Enggak belajar lagi saya. Artinya apa? Ma'rifat itu pakai. Pahami dulu, pelajari dulu, setelah kita paham, pakai. Maka saya katakan, bagaimana cara memakai dua kalimat syahadat itu? Hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompang? Itu yang dicari, Pak. Jadi, maka saya katakan, kalau urusan pahala mah nggak usah dicari. Cuman kita ini kadang-kadang usil, Pak. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan pahala dari Allah. Kayak nggak percaya sama Allah aja. Padahal sudah ditegaskan Allah, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Artinya dosa dan pahala itu akibat dari perbuatan kita. Kita berbuat baik berakibat baik, pahala namanya. Kita berbuat jahat berakibat jahat, dosa namanya. Jadi kalau dosa pahala nggak usah dicari, Pak. Nah, jadi pahala nggak usah dicari. Yang perlu itu berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Asal kita berbuat baik pasti dapat pahala, walaupun kita nggak minta, memang sudah janjikan, gitu ya. Maka saya katakan orang yang minta pahala dari perbuatannya sama dengan mancing ikan dalam ember. Yang sudah ditentukan, sudah dikasih tahu sama Allah masih diminta juga, nyinyir nama itu. Ya. Nah, yang kita mau cari itu gimana supaya diridhoi Allah, gitu ya. Makanya mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah, gitu. Itu yang penting. Ya, bukan dapatkan pahala. Kalau pahala mah nggak usah diminta, udah dijanjikan. Kalau ridho, nah itu belum tentu, Pak. Tunggang tunggi kita ibadah tadi semalam belum tentu dapat ridho Allah. Kadang-kadang sedikit perbuatan kita tapi Allah ridho. Lebih baik daripada banyak ibadah tapi enggak Allah ridho. Nah, gitu kan? Masya Allah, Bapak Ibu. Nah, ini namanya berilmu tentang ilmu ma'rifat. Kalau sudah berilmu tentang ilmu ma'rifat dengan kalimah la ilaha illallah, barulah masuk fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Terlihat oleh kita adanya Allah. Apapun yang kita pandang, terlihat adanya Allah. Bukan yang kita pandang itu Allah, bukan, adanya. Nah, contoh, ini meja. Ya, meja ini dari kayu. Kayu ini tumbuhnya di tanah, entah di hutan, entah di mana, pokoknya di hutan lah. Dia berdaun, ada akar, ada dahan, gitu ya. Lalu ditebang. Setelah ditebang, digesek, digergaji jadi papan. Lalu sampailah ke rumah, lalu kemudian disubuh, dipotong-potong, lalu jadi meja. Siapa yang mengerjakan itu? Orang. Yang mengerjakan orang. Ya, orang, tukang. Tukang itu orang. Orang ini hidup. Nah, begitu kita memandang meja, terlihat seolah-olah melihat tukang. Nah, seolah-olah nih. Ya, bukan meja ini tukang, bukan. Seolah-olah melihat tukang. Begitu kita sudah melihat tukang, karena meja sudah nggak kelihatan lagi itu. Yang kelihatan tukang itulah. Begitu kita sudah memandang tukang, nah terlihatlah yang menghidupkan tukang itu Allah. Yang membuat tukang itu bisa mendengar, ya samanya Allah. Yang membuat tukang itu bisa melihat, basarnya Allah. Nah, terpandang oleh kita tukangnya, terlihat adanya Allah. Makanya Sultan Aulia berkata, man nazara syai'an walam yarallahu fi fanadhur batil. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka.
Ya. Kalau bahasa Lampungnya buta tepedak. Buta tepedak tahu. Ya. Kayak mata ikan asin gitu. Bilong-bilong, tapi manglia. Tenang buta tepedak. Ada. Sejelas ini adanya Allah tidak terlihat sama kita. Kenapa tidak terlihat? Karena kita tutupin. Kita yang nutupnya. Karena ayatnya ada wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Tapi begitu dia zahir enggak kelihatan sama kita. Kenapa enggak kelihatan? Karena kita tutupin. Pakai apa? Pakai akuan-akuan. Ngaku-ngaku aku yang kuasa. Maka qadar Allah enggak kelihatan dah. Akulah yang melihat. Basar Allah mana? Nah, ini kan tertutup. Nah, sekarang coba buang aku-akuan itu. Nah, kalau sudah terbuang aku-akuan itu, maka terlihatlah adanya Allah tadi. Nah, ini berilmu la ilallah dengan ilmu ma'rifat itu ya. Maka harus lengkap. Maka disebut fa'lam. Ya, afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka kita bukalah pengajian gitu ya. Pengajian ini kan tujuannya untuk pembinaan ikhwan TKN berdasarkan maklumat pengarsa Abah. Kata pengarsa Abah, semua ikhwan TKN di mana saja berada supaya mempelajari fikih, tauhid dan tasawuf. Nah, untuk melaksanakan maklumat itu maka kita bukalah pengajian ini gitu ya. Maka ada pengajian malam Senin itu fikih, malam Selasa itu tauhid, malam Rebu tasawuf 1, malam Kamis tasawuf 2. Nah, saya bagi tasawuf 1 dan tasawuf 2. Nah, karena modelnya kita taroki naik. Nah, kita kaji dari bawah ke atas. Tasawuf 1 itu mengkaji tentang syahadat kerasulan, tasawuf 2 itu mengkaji tentang syahadat tauhid. Sehingga pada akhirnya selesai ngaji di Arafah, kita berharap tahu mana pakaian hidup, mana tumpangan mati. Nah, jadi bukan hanya mengumpulkan pahala Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang ada kesempatan ikut ngaji ya silakan. Yang belum ada kesempatan amalkan saja zikirnya dulu. Nah, sering saya katakan kalau bapak-bapaknya sudah belajar zikir, sudah ngamalkan zikir, apalagi sudah ikut ngaji, istrinya belum, ajak istrinya. Itulah tanda kasih sayang kita kepada pasangan kita. Bukan duit banyak Pak yang dikasih, selamatkan. Kalau sudah sejalan dari dunia ini, insya Allah sampai akhir itu sejalan Pak. Kalau di dunia ini sudah bersimpang jalan, khawatir sampai di sana beda kamar. Iya, yang satu mau ke masjid, yang satu mau ke mall. Satu senang zikir, satu benci zikir. Nah, ini simpang jalan. Walaupun kita di rumah satu rumah di dunia ini, tapi jalan ke akhirat sudah bersimpang. Nah, kalau sudah begitu, ya khawatirnya kita berbeda sampai di sana nanti. Masih mendingan kalau beda kamar, Pak. Tapi kalau beda kampung, nah susah lagi kita. Sana kan kampungnya cuma 2 aja, kampung surga sama kampung neraka. Mana bapak Bu? Ada di sebelah link rokok, di sini nggak ada api. Di neraka kan ada apinya, dia ngerokok di situ. Nah, repot. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita melaksanakan kajian-kajian, kita pahami kalimat la ilaha illallah itu dan kita amalkan. Mudah-mudahan kita diberi Allah jalan, diberi Allah kekuatan untuk dapat mengamalkan. Insya Allah kita semua mendapat keselamatan dunia akhirat. Amin. Allahumma amin.